Kebayang nggak sih kalau masalah perkotaan yang super modern kayak gentrifikasi ternyata udah dijelasin dengan sempurna di sebuah komik yang settingnya tahun 50 sebelum Masehi? Kedengerannya agak mustahil ya. Tapi hari ini kita bakal bedah gimana petualangan Asterix si orang Galia justru bisa ngasih kita gambaran soal perebutan kekuasaan, pembangunan dan perlawanan yang terjadi di kota-kota kita sekarang. Pasti udah pada tahu lah ya ceritanya. Di tengah kekaisaran Romawi yang begitu besar dan kuat, ada satu desa kecil orang Galia yang keras kepala dan nggak pernah bisa ditaklukkan. Mereka ini ibaratnya jadi duri dalam daging buat Julius Caesar. Kenapa? Tentu aja, karena ramuan ajaib dari dukun mereka yang bisa ngasih kekuatan super. Nah, setelah berkali-kali gagal ngalahin mereka pakai kekuatan militer, Caesar akhirnya punya rencana baru. Rencana yang jauh lebih licik dan mungkin jauh lebih berbahaya. Senjatanya kali ini bukan pedang atau pasukan legiun, tapi sebuah cetak biru arsitektur. Coba deh lihat kontrasnya. Di satu sisi, kita punya hutan lebat tempat orang Galia hidup damai dengan alam. Dan di sisi lain, ini dia visi besar Caesar. Sebuah kompleks apartemen Romawi super mewah yang namanya Negeri Dewa-Dewa. Rencananya dibangun pas di depan pintu rumah mereka. Jadi, ini dia inti strateginya. Modern banget kan? Asimilasi budaya lewat tata kota. Rencananya adalah mengepung desa itu dengan peradaban Romawi, bikin cara hidup mereka kelihatan kuno, dan akhirnya ya maksa mereka buat nyerah, pindah, atau gabung aja sekalian. Ini sih pada dasarnya gentrifikasi yang di-backup sama tentara Romawi. Dan tentu saja proyek raksasa ini dimulai dengan cara yang sama seperti proyek kekaisaran lainnya di atas penderitaan para budak. Orang-orang dari berbagai negeri taklukan dipaksa datang buat menebang hutan suci orang Galia. Jadi tahap pertama dari visi megah Caesar ini ya dimulai dengan penindasan yang brutal. Tapi apa orang Galia bakal diam aja? Jelas nggak dong. Tapi nih, perlawanan pertama mereka itu bukan pakai kekuatan otot, melainkan dari sesuatu yang lebih fundamental, sihir, alam, dan sedikit kecerdasan ekologis. Panoramix, si dukun jenius, punya ide yang benar-benar di luar nalar. Dia bikin ramuan pertumbuhan instan, tapi bukan buat diminum, melainkan buat biji pohon. Jadi tugas Asterix dan Obelix simple banget, jadi tukang kebun super cepat dan tanam ulang hutan mereka. Dan hasilnya, wah bener-bener luar biasa. Tiap kali orang Romawi nebang satu pohon, orang Galia datang, tanam biji ajaib, dan busoh, dalam sekejap pohon baru yang gede langsung tumbuh. Mereka ini secara harfiah membatalkan semua kerja keras orang Romawi dalam hitungan detik. Coba bayangin deh, frustrasinya jadi mandor Romawi. Tiap pagi datang ke lokasi, lahannya udah jadi hutan lagi. Semua yang susah payah mereka bersihkan kemarin, hilang, ditelan lagi sama hutan yang tumbuh ajaib dalam semalam. Perlawanan ekologis orang Galia ini 100% berhasil. Oke, jadi proyeknya benar-benar mandek total. Orang Romawi pun sadar mereka nggak bisa ngelawan sihirnya secara langsung. Jadi mereka melakukan apa yang selalu dilakukan para penindas, kalau nggak bisa ngalahin kekuatannya, ya serang aja sumbernya. Nah, ini momen yang kritis banget. Dengan nangkap Panoramix, orang Romawi seakan-akan udah memutus nadi kehidupan orang Galia. Tanpa ramuan ajaib, harapan mereka kayaknya udah pupus. Pembangunan negeri dewa-dewa kayaknya bakal lancar jaya. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin jenius. Rencana penyelamatan yang disusun orang Galia ternyata punya efek samping. Tanpa sengaja, tindakan mereka justru memicu sesuatu yang gak pernah diduga sama sekali. Sebuah revolusi buruh. Waktu nyelinap masuk buat nyelamatin Panoramix, Asterix ngambil keputusan yang mengubah segalanya. Bukannya cuma ngelawan penjaga, dia melakukan sesuatu yang radikal. Dia ngasih ramuan kekuatan super ke semua budak yang lagi kerja di sana. Dia bukan cuma melawan penindas, tapi dia memberdayakan yang tertindas. Dan hasilnya langsung kaos. Para budak yang sekarang punya kekuatan super, jadi nggak ada takut-takutnya lagi. Mereka lempar peralatannya, mulai nuntut hak-hak mereka dan ngusir para mandor Romawi dengan gampang. Ini udah bukan misi penyelamatan lagi, ini adalah pemberontakan besar-besaran. Dan coba dengerin deh tuntutan mereka. Ini bukan ngamuk asal-asalan loh. Pemimpin mereka dengan jelas nyuarain tuntutan yang sangat spesifik dan, gokilnya, mirip banget sama tuntutan serikat buruh modern, upah yang adil, jam kerja manusiawi, perumahan layak, dan perlakuan yang bermartabat. Luar biasa kan?
Pada dasarnya, para budak ini baru aja berhasil negosiasi, bisa dibilang perjanjian kerja bersama pertama dalam sejarah. Status mereka berubah, dari yang tadinya cuma properti, jadi tenaga kerja yang dihargai, lengkap dengan hak dan tunjangan. Orang Romawi, ya mau gimana lagi, terpaksa setuju. Oke, jadi orang Galia menang dong. Mereka berhasil bebasin dukun mereka, plus memicu revolusi hak-hak pekerja. Kemenangan ganda. Tapi, disinilah letak puncak kejeniusan ceritanya. Kemenangan mereka ini ternyata menciptakan konsekuensi yang sama sekali nggak mereka duga dan sangat ironis. Coba lihat apa yang terjadi selanjutnya. Para pekerja ini yang sekarang dimotivasi sama upah layak, kondisi kerja yang enak, dan tentu aja kekuatan super, balik kerja dengan semangat yang membara. Mereka justru nebangin hutan, hal yang mati-matian coba dicegah sama orang Galia dengan efisiensi yang mengerikan. Nah, inilah ironi terbesarnya. Orang Galia berhasil menghentikan proyek yang dasarnya perbudakan, tanpa sengaja malah mengubahnya jadi proyek yang didorong sama tenaga kerja yang bahagia, termotivasi, dan super efisien. Mereka beresin satu masalah, tapi malah mempercepat masalah lainnya. Proyek konstruksi yang tadinya mandek total, sekarang berjalan dengan efisiensi 100%. Ironis banget kan? Inilah yang disebut kemenangan Piris. Sebuah kemenangan yang ongkosnya terlalu mahal. Orang Galia memang menang dalam memperjuangkan keadilan sosial, tapi dalam prosesnya, mereka kalah telak dalam pertempuran mempertahankan lingkungan dan rumah mereka. Hutan kesayangan mereka kini rata dengan tanah. Cerita ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang relevan banget sampai hari ini. Gimana kalau cara kita melawan sesuatu justru malah mempercepat hal yang kita lawan itu? Ini adalah komentar brilian tentang betapa rumitnya hubungan antara keadilan sosial, kemajuan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Sebuah pelajaran dari tahun 50 SM yang kayaknya masih kita hadapi sampai sekarang.